terakhir. Sudah lama. Kayak itu meninggal lagi. Jadi itu kan banyak papa muda. Nah, ini papa baru lagi. Yang baru nikah lagi. Ada yang baru punya anak. Dan kadang Ustaz, saya nyambung itu anak tuh nanya untuk dari pendidikannya dia lahir kan Ustaz, yang buku perumahan Ustaz. Dia keluar. Ya, kan tuh ya. Jadi kita kadang Ustaz banyak dilema dari keadaan setelah melahirkan istri gimana, perilaku kita dan istri pun kita gimana. Salah istri kami kami nonton tuh Ustaz. Tolong disampaikan yang lebih ke nasihat kepada istri gitu ya. Walaupun banyak ke suami kan Ustaz, kami yang kena tuntut. Kalau banyak istri kan, ayo di masalah kami. Gitu, keadaan arah pendidikan anak Ustaz. Iya. Saya setuju dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa ada namanya sertifikasi nikah. Jadi sebelum nikah ya ikut pelatihan dulu, supaya dapat sertifikat baru bisa nikah. Satu sisi saya setuju, karena untuk mengarungi rumah tangga itu bukan untuk sehari dua hari, bukan untuk seminggu dua minggu, bahkan bukan untuk di dunia, tapi sampai ke akhirat. Surga insya Allah. Jadi perlu ilmu yang banyak untuk bisa memanage mengelola rumah tangga dengan baik. Nah, tapi tentu dan semuanya kita bisa gini. Nah, itu masalahnya. Saya terus terang ini yang sudah sampai kuliah S3 sekarang, walaupun belum laka S3-nya, baru seminar proposal semari dulu. Dan tepat dokter bukan nak lawa, bukan nak sombong, bagi nak kerewa. Buku tentang pedoman hidup berumah tangga itu saya dah lebih baca sekitar 100 lebih buku. Tapi ketika saya agak nikah, nah saya terapkan di rumah tangga, tidak cocok. Buku yang mana itu? Justru banyak yang tidak cocok. Kenapa? Karena yang ditulis di bukunya itu adalah bininya. Dia nyeritakan bininya. Sedangkan bininya bukan bini kita. Tentu lain cara yang didik bininya dan bini kita. Mungkin bininya itu lampu, taat, dan suka Shopee. Yang nggak bisa ditanya Shopee. Jadi semua dia. Maaf ya itu. Dari bang ada pakai apa penuh ya? Ciudi. Jadi ternyata berumah tangga itu bukan ilmu teori, dia ilmu praktek. Nah, jadi ilmu praktek itu kalau nak awet rumah tangga, tanyalah ke orang yang udah lama berumah tangga, yang udah puluhan tahun, anaknya banyak, suaminya sekolah sukses, tapi si awet sampai itu ya gitu, aksi harusnya belajar. Jadi kalau ada yang nanyakan saya tentang rumah tangga, itu sebenarnya tidak cocok dan pas, karena saya baru 3 tahun berumah tangga. Nah, cuman kalau nak disampaikan resepnya, apa yang dialami oleh abang-abang di situ semuanya, mungkin saya pun mengalami hal yang sama, adaptasinya itu lama. 2 tahun pertama itu masih adaptasi luar biasa. Nah, segala macam yang harus kita hadapi yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Kita coba amalkan yang ada di buku, tidak cocok. Nah, tapi kita kembali ke Al-Quran, ternyata memang Al-Quran hadis selalu cocok. Tidak mungkin salah. Jadi buku-buku itu bukan saya nak nyalahkan buku, karena itu bininya yang ditulisnya. Nah, kalau bini kita marah, jadi bukunya diamlah. Suruh dia diam, kita diamkan. Makin sudah tidak cocok. Begitu terampangan jelas. Tidak cocok. Akhirnya kita kembali kepada Al-Quran. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita punya masalah, kata Allah, sabar dan sholat. Jadi cuma 2 kuncinya, sabar, sholat. Makanya sepahit apapun rumah tangga, sabar. Nah, usahanya langsung merasa tidak cocok, caraikan. Apalagi orang laki, usah nak terlalu mudah mengucapkan cara, sabar. Rumah itu yang curhat dengan saya, dia baru seminggu, baru sebulan berumah tangga, itu karena tidak sabar. Nah, dan faktor yang kedua yang paling banyak penyebabnya adalah karena tidak sholat. Diam.
Hayalah sholat. Itu di rumah tangga dia tidak sholat. Karena kalau udah tidak sholat, tidak sembahyang dia, setan hantu berkumpul di rumahnya. Berduru, sudah bolong, sudah ngesot, babi ngepet. Ada semuanya di sini. Itu jerada. Jadi masalah kaci pun akhirnya dibasar-basarkan. Barangnya dah ditunggangi lah setan. Harusnya berarti sampai besok Selesai dia. Jadi itulah dua, sabar, usah langsung ngaluh di medsos apa lagi ya nantinya. Oh iya. Bahaya. Banyak ya istri-istri yang seperti ya Ustaz. Menelanjangi diri sendiri. Ya curhat di medsos ya orang tawa kan. Ada solusi. Siapa? Iya. 80% nawakan yang saya amati. 20%-nya 20%-nya pura-pura pura-pura peduli. Pura-pura. Jadi oh. Nah, yang lebih parah lagi biasanya cerita dengan orang tua ya. Orang tua ya, apalagi yang cerita anak kandungnya, dia pasti dan adil. Iya. Subjektivitasnya pasti adil, pasti dukung anaknya. Apalagi anaknya cerita berlebihan. Nah, kayaknya. Makanya pesan saya untuk orang-orang tua yang nonton, misalnya ikut campur rumah tangga anak. Iya. Udah ngebahas anak nggak boleh. Kadang rumah tangga tuh lagi dah malikan nasi kayak iya. Bini setuju suka makan laukar nasi itu baru udah setuju. Tiba-tiba main rumahnya. Laukar nasi kan kita. Nah, udah jadi goyah jadinya. Goyah. Dah sebagai suami udah mulai terjatuh di bawah kita. Betul. Kau berikan nasi kan anak punya misalnya. Makanya sana ikut campur. Itu kan rumah tangga dia gantinya lah. Sampai tahu dia suka kan nasi kan ya. Nah, tapi kalau menantu dan sholat boleh diingatkan dan puasa boleh diingatkan. Tapi yang untuk pribadi tidak usah dikacau lah. Nah rumahnya warnanya api. Nak pot bunginya taruhnya di mana? Ke hatinya. Nanti 13 gitu. Jangan main rumah anak dilihat warna hijau rumah. Nah, rumah untuk warna hijau. Macam orang hidul. Dia ganti umum misalnya. Tidak, adalah bininya. Nah, padahal warna hijau ya permintaan bininya. Ganti lakinya jadi kita suka gantilah warna rumah, warna ungu. Tahu ya bang aku nih, makmu yang minta jadi sama dengan makmu ini. Awas lah ya. Coba sana ikut campur, alih kan? Ya, sana ikut campur pokoknya. Tapi orang tua yang bijak ada juga walaupun ada sendiri. Begitu anak. Ya kan pilihanmu. Cerita. Kan pilihanmu. Apa tapi resiko. Nah, ada juga. Walaupun punya buku Pak Ustaz Atoli. Banyak 100 lebih. Tapi ya sih hanya cocok. 80% tidak cocok. Tapi tidak saya larang, bagus banyak-banyak baca. Sampai tahu ada yang cocok, Ada yang nyatu. Ada yang sesuai di kasusnya sana. ada yang sesuai. Jadi pesan saya untuk yang baru berumah tangga, apalagi yang basic pendidikannya mungkin bukan agama, yang pesan yang bisa saya sampaikan pertama ialah sabar. Sabar tuh. Nah, karena mungkin dalam sholat kita tidak ada khusyuk, dalam sedekah mungkin kita jarang. Sampai tahu pahala kita paling besarnya di sabar. Nah, disilah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala yang tanpa batas bagi orang yang sabar. Jadi karena memang rumah tangga itu kalau dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain, maka iblis itu setan dia akan berusaha bagaimana rumah tangga itu sampai bicara itu. Nah, itu tugasnya. Itu tugas. Jadi dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa setiap hari anak buah setan itu lapor ke iblis sehingga sananya di tengah laut, tengah samudra. Ada yang lapor, bos saya berhasil membuat orang mabuk. Nah ya, suruh kerja ya gitu. Berarti iblis yang paling tinggi, Ustaz. Iblis induknya. Setan di bawah hantu atau di bawah? Hantu ya termasuk jin kafir, setan tadi kurangnya punya hantu. Ada yang melapor saya udah berhasil membuat orang mabuk, biasa ya lapor. Tapi begitu ada yang lapor, bos saya hari itu berhasil membuat sebuah rumah tangga bicara ya. Kata iblis itu dibaliknya semacam piagam penghargaan usaha kerja gitu.
Wih, Prestasi tertinggi. Prestasi tertinggi. berarti. Makanya harus sadar kawan-kawan semuanya bahwa itu adalah strategi iblis. Sebelum kita nikah, gimana supaya bersikap? Tapi setelah nikah, gimana supaya bicara? Itu taktik dia, harus itu yang selalu disadari. Nah, dan taktik dia memang bini di rumah dibuatnya macam daan cantik. Itu karena polesan dia. Tapi pun kita sadari iya. Dan orang di luar malah rupanya bagus-bagus Iya. Ya lah Ustaz, biasa bapak-bapak rumah ya. Bini dia tapi gampang Ustaz beli kan ya. Masih ada beli kembali lagi kiu. Ya anu ya tuh siasat-siasat istri. Harus disadari, langsung tahu. Langsung tahu sama bila. Karena prestasi terbesar ya, bisa membuat rumah tangga bicara itu prestasi besar setan. Karena anak akan rusak. Karena di sekolah-sekolah yang sempat, walaupun bukan hasil penelitian tapi hasil pengamatan ya, anak-anak yang so nakal di sekolah itu rata-rata broken home, rusak rumah tangga gara-gara itu. Nah, nanti di kampung namanya jadi rusak. Udah bicara ya? Nanti. Ini ustaz, apa ini pun ustaz bicara dah. Jadi contoh dan Nah, contoh tadi. walaupun dia dan diharamkan Tidak diharapkan al-ghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang dibenci Allah tapi halal, nah itu adalah bicaranya. Jadi nikahnya bukan tukar cara ya. Ya sering benci istri tahu. Nah, dia lah Terus dipertahankan lah. Jadi selain sabar, yang kedua pesan saya sholat. Demi Allah sholat ini penting. Nikah dengan orang kaya, tinggi pejabat, tinggi sekolahnya, tapi tidak sholat, demi Allah tidak bahagia. Anak bapak-bapak atau ibu-ibu yang nak nikahkan anaknya dengan orang kaya, silakan. Dengan pejabat tinggi silakan, dengan yang sekolahnya tinggi silakan, tapi lihat sholat tidak dia. Kalau dia tidak sholat, biar nanti setinggi apa pangkat. Seksa anakmu. Kenapa? Allah Tuhannya aja ditipunya. Anakmu. Tapi aja anakmu. Allah aja dimulainya kan. Nah, jadi penting soal dunia Allah. Oke. Nah, tutup lah. Oke, yalah sedikit banyak dari Ustaz Hatoli pencerahan untuk kan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz ya masuk. Usah nak main game dolen datang yang gue yang bapak-bapak anak saya yang PS datang dia Bebes. siang-siang aja. Oke, mungkin ini dulu dari Bapak Gamers untuk video kali itu. Jangan lupa sholat. Soal Pak Ngaji. Ingat, udah ada hayla sholat, langsung masuk. Ke masjid. Ingat kata Pak Ustaz tadi, pokoknya dekat dengan masjid. Oke, sekian dulu untuk kan video kali itu. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Terima kasih Pak Ustaz. terima kasih.